Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cikesal. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU SMP Negeri 3 Cikesal. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 bersama saya Heliana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Cikesal, Kabupaten Serang. Sebelum kita mulai ke pemaparan materi kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang, saya ingin mendengar semangatnya terlebih dahulu ya. Khawatir sudah ada yang merasa ngantuk ya. Mana semangatnya? Oke, kalau saya bilang SMPN 3 Cikesal, maka jawabannya apa biasanya? Luar biasa ya, luar biasa gitu ya. Oke, SMPN 3 Cikesal. SMPN 3 Cikesal. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat bangga sekali berada di antara Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah guru-guru hebat, ya. Guru-guru SMP 3 Cikesal memang luar biasa sesuai dengan slogan kita ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya sedikit ya kepada Bapak Ibu ya. Kalau saya berbicara tentang budaya positif, kira-kira yang terbersit di benak Bapak Ibu itu apa ya? Ada yang bersedia berpendapat? Kira-kira terbayang itu apa? Kalau mendengar kata budaya positif. Ya, silakan Pak Robi. Kalau salam ya, itu ini masuk ke budaya positif. Salam, boleh. Salam. Tuh. Ada lagi? Pergaulan. Ya, tidak apa-apa, boleh. Ada lagi? Dari sebelah sini? Kalau mendengar kata budaya positif. Datang tepat waktu. Baik, terima kasih. Betul sekali ya jawaban-jawabannya. Dan apakah budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah kita, Bapak Ibu? Penting. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Yang namanya budaya positif ini memang sangat penting untuk kita terapkan, khususnya di sekolah kita di SMPN 3 Cikesal. Kenapa sangat penting? Karena dengan kita memahami budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri, khususnya dalam diri siswa. Bukan hanya kita sebagai guru saja yang harus mengetahui dan memperdalam tentang budaya positif ini, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan kepada seluruh warga sekolah, ya, terutama kepada peserta didik kita, supaya mereka menjadi siswa yang bertanggung jawab, menjadi siswa yang memiliki budi pekerti luhur, dan juga tentunya siswa yang berakhlak mulia, sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, di sini ada beberapa konsep inti yang saya akan paparkan satu demi satu berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan satu lagi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep-konsep inti yang ada di modul budaya positif. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah, masih semangat ya. Oke, kita mulai untuk bagian yang pertama berkaitan dengan perubahan paradigma belajar, atau dengan kata lain ada pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum ke sini, saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu, mungkin nih, bukan mungkin, pasti ya, Bapak Ibu pernah mendengar dua istilah ini yang nanti saya akan katakan. Yang pertama ada pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua
Pasti pernah ya mendengar dua istilah itu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekarang ini menggunakan pembelajaran yang mana? Apakah pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran berpusat kepada siswa? Ada yang bersedia memberikan pendapatnya? Dipersilahkan. Kalau belajar bersifat kepada guru, artinya guru yang banyak menekankan kepada siswa untuk memberikan materi-materi. Tetapi kalau pembelajaran kepada siswa, siswa dijadikan sebagai sumber. Mereka akan mencari sendiri, mencari materi-materi baik melalui media atau media yang lain. Sehingga pembelajaran itu mungkin bersifat kepada siswa peserta didik. Begitu. Baik, terima kasih. Jadi Pak Mehmet sekarang ini melakukan pembelajaran berpusat pada siswa ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Sama dengan Bapak Mehmet, pembelajaran berpusat pada siswa? Sama, alhamdulillah. Wah, keren ya, SMP 3 Cikesal sekarang sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Ya, tepat sekali ya dengan jawaban Pak Mehmet. Sekarang ini idealnya kita sebagai guru melakukan metode pembelajarannya berpusat pada siswa. Karena kita memberikan metode pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu. Jadi menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa sih prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini? Di sini pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Artinya pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan peserta didik. Kalau hanya kita memberikan pembelajaran hanya satu arah, misalnya hanya ceramah atau hanya mentransfer ilmu saja, kita tidak tahu kebutuhan peserta didik apa saja. Jadi untuk dapat kita mengakomodir kebutuhan peserta didik, maka pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Betul sekali. Karena ini adalah salah satu pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pendidikan itu sifatnya menuntun, guru sifatnya menuntun, memberi contoh yang baik kepada siswa, dan pembelajaran harus berpihak kepada murid. Nah, itu yang diinginkan, dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yang pendidikan yang berpusat pada siswa. Tujuannya adalah untuk membentuk atau mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar ya istilah profil pelajar Pancasila ya? Di sini ada 6 dimensi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Mungkin ada tidak terlihat jelas ya. Ada apa saja profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Jadi ingin bahwa anak-anak didik kita memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah, dan juga pastinya berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, menjadikan siswa yang berkebinekaan global. Ini kaitannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Apalagi Indonesia itu kaya sekali ya dengan kebudayaan daerah. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Nah, Bapak Ibu, bergotong royong di sini bukan hanya terpaku kepada gotong royong membersihkan lingkungan sekolah saja ya, tapi gotong royong dalam arti di sini adalah bekerja sama, betul, berkolaborasi. Antar siswa saling berkolaborasi atau antara siswa dan juga guru juga bisa saling berkolaborasi. Kemudian kreatif. Diharapkan anak-anak didik kita memiliki pemikiran-pemikiran yang kreatif. Kemudian bernalar kritis atau berpikiran kritis. Dan satu lagi adalah mandiri. Nah, 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat terbentuk di setiap sekolah untuk peserta didik dimanapun, mau itu di sekolah kita atau di sekolah-sekolah lain, dengan harapan bahwa pembelajarannya terjadi perubahan paradigma belajar. Pembelajaran terpusat pada siswa atau berpihak pada siswa atau menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya saat ini di antara Bapak Ibu yang masih menggunakan pembelajaran tipe lama atau tipe yang masih lampau, mulai dari saat ini
kita perbaiki sedikit demi sedikit. Perubahan itu tidak ada yang langsung bagus sekali gitu ya, tidak ada yang instan, tapi perubahan itu tetap bisa dilakukan walaupun sedikit demi sedikit, dan tetap harus ada niat dari dalam diri kita untuk terjadinya perubahan. Nah, berikutnya, di sini ada yang namanya miskonsepsi berkaitan dengan teori kontrol. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita menganggap bahwa kita adalah seorang guru, kita berhak atau kita bisa mengontrol siswa-siswa kita. Tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak bisa, karena ini hanya sebagai miskonsepsi. Ini semua hanyalah ilusi belaka. Misalnya apa? Ilusi guru mengontrol murid. Misalnya nih Bapak Ibu, Bapak Ibu mau minta siswa untuk melakukan sesuatu, atau misalnya awalnya siswa berbuat yang buruk, kemudian diminta untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kemudian siswa tersebut mengikuti apa yang Bapak Ibu perintahkan. Apakah artinya kita sebagai guru itu mengontrol tingkah laku murid? Tidak ya Bapak Ibu, sebenarnya tidak. Walaupun yang kita lihat siswa tersebut berubah nih, perilakunya sudah berubah. Tapi apakah kita berhasil mengontrol murid? Ya belum tentu juga. Kenapa? Karena berkaitan dengan motivasi intrinsik di dalam dirinya sendiri. Pada saat siswa tersebut belum memiliki motivasi di dalam diri untuk berubah, bisa saja suatu saat, pada saat kita ini sedang lemah, anak tersebut berbuat lagi hal yang sama, berbuat lagi hal yang buruk. Kenapa? Karena tidak diimbangi dari motivasi dari dalam dirinya, atau disebut motivasi intrinsik. Kemudian teori ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya apa ini? Di sini ada kata penguatan positif. Penguatan positif itu lebih ke bujukan, ya. Rayuan, bujukan. Kita bujuk anak untuk melakukan sesuatu. Apakah bujukan itu efektif dan bermanfaat? Ya belum tentu juga. Balik lagi ke kesadaran dirinya. Pada saat anak tersebut belum menyadari di dalam dirinya, maka walaupun mereka mengikuti apa yang kita perintah, bisa saja suatu waktu mereka berbuat hal yang kurang baik lagi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, itu juga ilusi. Ya, pada saat kita mengkritik siswa atau kita membuat siswa itu merasa bersalah, kemudian siswa berubah, ya belum tentu juga dia berubahnya apakah memang benar-benar berubah sesuai dengan hati nuraninya, atau memang hanya rasa takut saja. Takut kalau dihukum sama guru, takut ada rasa ketidaknyamanan ya kalau misalnya tidak melakukan hal yang diinginkan guru. Jadi artinya belum memiliki motivasi diri. Dan satu lagi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru pasti lebih dewasa ya dibandingkan siswa-siswa kita. Kita menganggap bahwa kita sebagai orang dewasa berhak untuk memaksa, padahal sebenarnya tidak boleh. Jadi kita tidak bisa memaksa kehendak orang lain, karena yang bisa mengubah diri kita, ya sebenarnya kita sendiri. Misalnya nih Bapak Ibu, antar kita aja nih. Misalnya Bapak Ibu diperintah oleh salah satu rekan nih, apakah Bapak Ibu mau menuruti perintahnya? Ya bisa iya, bisa tidak ya. Atau misalnya Bapak kepala sekolah meminta untuk berbuat sesuatu, apakah Bapak Ibu mau menuruti? Mau tidak? Kalau untuk positif mau. Tapi kalau misalnya mau berubahnya itu kalau bukan dari dalam diri kita, sewaktu-waktu pada saat kita tidak diawasi oleh kepala sekolah, bagaimana? Ya pasti berubah lagi ya, seperti biasa lagi. Misalnya kepala sekolah bilang masuk sekolah 7.15 misalnya. Ini kepala sekolah ada terus nih standby dari jam 7 ada terus. Kita ikutin. Suatu waktu kepala sekolah tidak ada. Misalnya pelatihan berhari-hari. Apakah kita masih mengikuti aturan yang sama? Masih datang tepat waktu? Ya belum tentu juga ya. Tergantung dari pribadi masing-masing. Tergantung dari motivasi diri. Pada saat motivasi dalam dirinya sudah kuat, maka tanpa adanya
kita harus merubah paradigma kita dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Seperti apa? Untuk yang pertama, dulu kita masih menggunakan paradigmanya stimulus respon. Stimulus respon yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kita harus berpikir, kita harus memiliki mindset atau pola pikir bahwa setiap orang kebutuhannya nggak sama. Setiap orang berbeda kebutuhannya. Setiap siswa, walaupun berada di lokasi yang sama, di dalam kelas yang sama, kebutuhannya pasti akan berbeda-beda dari satu anak dengan anak yang lain. Jadi kita harus berpikir bahwa setiap kebutuhan manusia itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut teorinya stimulus respon. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kembali lagi ke bagian yang pertama tadi, karena kebutuhan kita pasti berbeda, maka gambarannya juga berbeda. Gambaran itu seperti apa? Keinginannya, harapannya ke depan seperti apa? Pasti akan berbeda. Tidak bisa kita samaratakan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Kita mencoba mengubah. Susah ya untuk mengubah orang lain ya sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita harus berubah menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan berarti kita yang mencoba mengubah orang lain, tapi kita yang berusaha memahami pandangan tentang dunia atau tentang lingkungan. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Perilaku buruk sudah dicap sebagai kesalahan. Padahal yang harusnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jangan tiba-tiba kita memberikan hukuman kepada anak tanpa kita mengetahui terlebih dahulu anak ini berperilaku buruk kenapa? Alasannya apa? Ya, jangan langsung tiba-tiba diberi hukuman begitu saja. Karena setiap perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, pasti memiliki alasan. Ya, jadi kita harus mencari tahu dulu alasannya apa. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya menurut teori stimulus respon. Sedangkan seharusnya teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kaitannya balik lagi ke motivasi diri. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa. Ya, termasuk guru juga tidak akan bisa. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Balik lagi ke motivasi diri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita meminta pada siswa, membujuk siswa, ternyata tidak mau juga, sudah berkali-kali diberi nasihat, akhirnya kita paksa, nggak mau tidak mau gitu. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam dunia pendidikan. Teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau pada saat bertemu dengan siswa yang memang memiliki perilaku yang kurang baik, maka sebaiknya kita lakukan kolaborasi dengan cara berkomunikasi yang efektif, komunikasi yang baik. Kita tanya dulu pelan-pelan, kenapa berbuat seperti itu, sampai nanti kita mencari solusinya bersama. Ya, konsensus di sini artinya kesepakatan. Jadi ada kesepakatan antara guru dan juga siswa, gitu ya. Dan satu lagi, menurut stimulus respon ada model berpikir menang kalah, sedangkan teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Mungkin Bapak Ibu sering juga mendengar kalau bahasa Inggrisnya win-win solution ya, itu benar ya, win-win solution, jadi menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Walaupun misalnya ada siswa yang berbuat kesalahan, jangan kita menganggap bahwa kita di guru pasti menang. Anak yang berbuat salah pasti kalah. Artinya mereka akan mencap dirinya sebagai manusia yang gagal, ya, identitasnya gagal. Jadi sampai kapanpun mereka akan
kesalahannya, yang mencari solusinya dulu sendiri dibantu oleh guru, maka anak tersebut tidak akan menganggap bahwa dirinya itu gagal, ya. Dia akan menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang bertanggung jawab. Jadi tidak ada yang kalah dalam hal ini. Itu ya Bapak Ibu, sampai di sini masih semangat? Mungkin ada yang misalnya apa ya, cerita Bapak Ibu atau pendapat Bapak Ibu di kelas masing-masing? Ada? Atau bisa saya lanjutkan? Lanjut. Oke, siap. Oke, berikutnya berkaitan dengan disiplin positif Bapak Ibu. Nah, tadi sebelum kita diseminasi ada pemaparan juga ya oleh Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan disiplin. Sebenarnya kata disiplin ini Bapak Ibu yang sehari-hari kita dengar, disiplin itu identik dengan yang namanya aturan. Betul ya? Biasanya dengan mendengar kata disiplin itu ada aturannya, ada hukumannya, ada sanksinya kalau melanggar disiplin, atau ada tata tertib kalau di sekolah ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Dan awal pembentukan kata disiplin itu awalnya adalah disiplin diri, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin di sini adalah pada saat anak meyakini nilai-nilai yang diyakininya, ya nilai-nilai penting misalnya, dan di kelas yang bernilai lingkungan sekolahnya, maka anak itu memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kembali lagi sebenarnya balik lagi ke motivasi dirinya. Jadi dia akan memiliki rasa tanggung jawab. Nah itulah arti kata disiplin. Jadi bukan berarti disiplin itu ada aturan, ada sanksi gitu ya, ada hukuman. Jadi arti kata disiplin itu dari kata disiplin diri. Nah dengan kita melakukan disiplin diri, maka akan terbentuklah yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, yang namanya disiplin diri, disiplin positif itu terbentuk kalau siswa ada kesadaran diri dulu, ada motivasi diri dulu, bukan dari luar motivasinya. Contoh nih, misalnya Bapak Ibu, anak suruh masuk ke sekolah jam 7.15 harus sudah di lingkungan sekolah, ya. Terus anak-anak nurut nih, masuk ke sekolah sebelum jam 7.15, sebelum gerbang ditutup. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa anak-anak kita yang nurut-nurut ini sudah memiliki motivasi diri, atau memang mereka takut akan hukuman dari guru piket atau hukuman dari penjaga sekolah? Ya, kita tidak tahu ya. Siapa tahu anak-anak yang memang nurut-nurut ini masuk sekolah pada tampil ini, mereka bukan karena memiliki motivasi diri, tapi memang karena ada rasa takut. Ya, ada ancaman, khawatir dihukum, khawatir ditegur oleh wali kelasnya, ya khawatir mungkin nilainya jadi berkurang. Artinya itu motivasinya bukan dari dalam diri, tapi dari luar. Ya, motivasinya masih dari eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Ya, bukan berarti anak itu ingin dipuji-puji oleh guru, anaknya rajin misalnya. Ya, ingin dikasih reward, artinya belum memiliki motivasi diri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini tugas kita semua nih Bapak Ibu nih, ya, semua yang ada di lingkungan sekolah, terutama guru ataupun keluarga sekolah ya, TU juga, penjaga sekolah juga berperan untuk mewujudkan anak-anak didik kita memiliki motivasi diri, motivasi yang positif, bukan karena ketakutan ya, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan. Oke? Baik, berikutnya, nah di sini sebenarnya ada kata nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Pernah mendengar sebelumnya? Nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan ini? Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama,
suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita harusnya seharusnya membuat nilai-nilai yang disepakati, nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilainya? Banyak Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Ya pokoknya baik-baik lah gitu ya. Sebagai contoh di sini ada nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Sudah banyak, saya ambil contoh hanya 3 saja. Misalnya yang pertama dari profil pelajar Pancasila yang sudah saya sampaikan di awal ya, ada 6 dimensi. Ini adalah nilai-nilai kebajikan semua Bapak Ibu. Beriman bertakwa, berlaku mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah nilai-nilai ini sebenarnya harus diresapi oleh kita semua, termasuk peserta didik. Harus diyakini, ya, harus diyakini oleh peserta didik. Untuk apa? Ya untuk balik lagi untuk menumbuhkan motivasi dirinya. Kemudian ini dari organisasi Ibu Primaryers Program, ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri dan sebagainya. Ya itu nilai-nilai baik semua, nilai-nilai kebajikan universal. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli suku bangsanya apa. Jadi ini sudah menyeluruh. Kemudian dari organisasinya keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah beberapa contoh-contoh ya nilai-nilai kebajikan yang nanti kita akan bahas lebih mendalam. Nilai-nilai kebajikan ini di bagian keyakinan kelas ya. Nanti kita belajar bagaimana sih cara untuk membentuk keyakinan kelas yang berasal dari nilai-nilai kebajikan ini. Kita lanjut ya. Baik, berikutnya adalah, nah ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, termasuk kita, termasuk juga peserta didik kita yang pasti memiliki kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah apa? Anak didik kita akan berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan, dengan keinginan kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar ini sangat penting Bapak Ibu untuk diketahui dan juga sangat penting untuk cari tahu ya kebutuhan itu apa. Apakah ada kebutuhan yang kurang dari dalam diri siswa sehingga perilakunya menyimpang atau tidak sesuai ya. Jadi kita sebagai guru tuh harus mencari tahu dan tentunya bekerja sama juga dengan guru BP. Di sini ada Bu Vivi yang lebih mendalam lagi tentang ilmu psikologinya ya. Nah, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, ternyata ada 5 kebutuhan dasar pada manusia, termasuk pada kita juga. Salah satunya tidak dipenuhi, maka kita akan berbuat hal-hal yang tidak sesuai. Ya, banyak perilaku-perilaku menyimpang karena di antara 5 kebutuhan dasar kita ini ada yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Bapak Ibu pernah pada saat mengajar di kelas ada anak yang lemes gitu ya, ngantuk, tidur-tiduran ataupun tidur beneran gitu ya. Nah, kita harus cari tahu dulu Bapak Ibu, jangan langsung dimarahin begitu saja ya. Jangan langsung diberi hukuman lari atau push up ya. Tapi kita ngobrol dulu, kasih tahu dulu baik-baik atau tanya dulu, kenapa ngantuk, kenapa kalau lemes. Siapa tahu kebutuhan dasar bertahan hidupnya untuk survival ini tidak terpenuhi. Mungkin dari rumah tidak sarapan, tidak minum susu, atau mungkin rumahnya kebanjiran gitu ya, apalagi musim hujan sampai sore saat ini, atau mungkin kesehatannya terganggu, sedang kurang enak badan, bisa pusing kepalanya, misalnya mahnya kambuh atau dan sebagainya. Ini kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadilah anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang sesuai ya. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi,
ya, ya praktikum atau diskusi kelompok. Terus ada misalnya dalam satu kelompok dari 5 anak, 1 anak ini gak mau ngapa-ngapain gitu. Pernah melihat seperti itu? Sering ya? Banyak ya? Menyendiri, yang 1 anak menyendiri, gak mau kerja nih, malah dilaporkan ke guru ya, Bu yang ini gak mau ngapa-ngapain, gak mau kerja. Nah sebenarnya kita harus cari tahu dulu kenapa seperti itu. Siapa tahu dari kelimanya yang 1 ini bukan temannya, bukan teman dekat gitu ya. Memang sama-sama teman dalam satu kelas, tapi tidak terlalu dekat, sehingga yang 1 ini merasa tersisihkan. Jadi tidak merasanya tidak diterima di kelompoknya. Artinya kebutuhan yang kedua tidak terpenuhi, kebutuhan akan rasa diterima atau rasa kasih sayang. Kemudian kebutuhan yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Seperti apa ya misalnya? Pasti kan ada anak-anak di dalam kelas yang ingin tampil ya, apa-apa pengen maju, apa-apa pengen pengen dipuji-puji gitu ya. Pasti ada yang seperti itu. Artinya anak tersebut sebenarnya sedang melakukan hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar penguasaan. Mereka ingin didengar, mereka ingin dihargai, dianggap, mereka ingin menjadi pemimpin di kelasnya. Itu ada yang seperti itu ya. Berikutnya kebutuhan keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mereka ini kebebasan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu masih ingat ya gaya belajar itu kan ada 3 ya. Apa saja Bapak Ibu gaya belajarnya? Ada gaya belajar visual, betul. Kemudian ada gaya belajar auditori, audio, dan satu lagi ada gaya belajar kinestetik, betul, Vivi, betul. Nah, karena gaya belajar anak itu berbeda-beda. Pada saat kita memberikan materi hanya bercerita saja di depan, siapa tahu nih ada anak yang gaya belajarnya kinestetik merasa bosan di dalam kelas, ya, merasa seperti terkurung gitu kebebasannya. Mereka sebenarnya bebas, ya. Biasanya jalan muter-muter ke sana sini, ternyata dipaksa untuk diam. Pada saat dia ngomong sedikit ditegur oleh guru, ya. Jadi itu kebebasannya seperti dirampas gitu. Jadi mereka ingin adanya kebebasan. Maka dari situlah seorang guru harus punya inovasi dalam pembelajaran, harus kreatif dan harus menciptakan model-model pembelajaran yang bervariasi. Berikutnya kesenangan yang terakhir, bermain, humor, antusiasme ataupun tertawa. Jangan dilarang anak tertawa di dalam kelas ya, karena itu adalah salah satu kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Ingin senang, ya, ingin bermain. Makanya kita sewaktu beri metode pembelajarannya, ya, dengan cara bermain, ya. Bisa kan model pembelajaran dengan cara bermain-main gitu ya, belajar sambil bermain sambil belajar gitu. Atau mungkin di dalam kelas jangan terlalu serius-serius amat gitu ya, diselingi oleh ketawa, humor, tebak-tebakan mungkin ya, atau kita nyanyi, betul ya, karena di situ ada kesenangan ya yang bisa muncul dalam diri siswa dan membuat anak itu merasa nyaman di dalam kelas, tidak terlalu tegang sekali ya di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Diharapkan pada saat kita sudah mengetahui kelima kebutuhan dasar ini, kita dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dasar anak. Dan juga kita sebaiknya juga mencari tahu pada saat anak-anak tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan perilaku yang seharusnya. Oke, terima kasih. Untuk lebih semangat lagi ya, masih ingat yang tadi slogannya SMP yang 3 Cikesal? Wah, udah lama saya. Udah lama saya. Sekali lagi, SMP 3 Cikesal? Luar biasa. Itu kita tunjukkan bahwa sekolah kita itu sekolah yang luar biasa ya. Sekolah yang keren lah, yang berprestasi ya. Berikutnya, nah masih berkaitan dengan perilaku manusia, motivasi
Di awal saya tadi sudah menyampaikan ya, ternyata ada motivasi itu ada dua, ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam, atau ekstrinsik, intrinsik. Kalau anak itu motivasinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut akan hukuman, takut akan ancaman, maka motivasi anaknya hanya dari luar, ya belum dari dalam. Bisa saja suatu waktu anak itu menyimpang lagi. Kemudian ada anak yang motivasinya atau perilakunya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasinya dari luar. Ya, ini anak ini berprestasi, nilainya bagus, tapi motivasinya adalah ingin dapat piala misalnya, ingin dapat peringkat, ingin dapat ujian, ingin dapat reward dari guru. Belum dari dalam dirinya sendiri. Yang lebih bagus yang seperti apa? Yang lebih bagus itu adalah motivasi diri, intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka punya keyakinan, kesadaran diri. Pada saat tidak diawasi oleh guru, anak tersebut tetap tidak mengalami perubahan perilaku, tetap menjadi anak yang baik, sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tujuan budaya positif ini adalah untuk menciptakan motivasi intrinsik di dalam diri siswa. Dan juga kita semua ya sebagai guru juga harus memiliki motivasi intrinsik. Nah, berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, ada 3 istilah ini: hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman ataupun konsekuensi mungkin tidak asing ya bagi kita ya. Tapi mungkin restitusi ini adalah hal yang baru. Bahkan saya pun baru tahu nih pada saat ikut pendidikan guru penggerak, oh ternyata ada yang namanya restitusi. Saya baru belajar di sini. Yang awalnya benar-benar tidak tahu. Oh ternyata ada ya istilah restitusi itu benar-benar sangat baik ya dampaknya. Nah, apa yang membedakan antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi? Mungkin kalau hukuman sudah tidak asing lagi. Ya, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba saja. Misalnya ada anak yang terlambat masuk ke sekolah, kemudian ada guru piket, diminta oleh guru piket misalnya lari 2 kali putaran lapangan. Ini tuh berarti hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Karena tiba-tiba, tidak terencana, ya. Dan anak tidak tahu nanti kira-kira apa ya hukumannya. Karena tidak tahu. Bisa jadi disuruh lari, bisa jadi disuruh apa? Nyapu, bisa jadi disuruh push up, apa gitu. Mereka tidak tahu. Kemudian tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan secara langsung. Kemudian sifatnya satu arah, hanya guru saja yang memerintah. Kemudian berupa hukumannya bisa fisik dan juga bisa psikis. Fisik itu bisa kayak tadi lari, push up, itu fisik. Kalau psikis bisa jadi hukumannya hanya dari kata-kata, ya. Omongan guru bisa jadi menyakitkan hati anak. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu, karena apa yang kita ucapkan bisa jadi ada anak-anak tertentu yang tersinggung, ya. Sebenarnya saya punya cerita nih Bapak Ibu ya, mau mendengarkan? Ya. Saya punya cerita waktu zaman saya masih SMP. Ini berkaitan dengan hukuman verbal atau psikis ya. Pada saat masih SMP kelas dulu kelas 1 ya namanya ya, belum ada 7, 8, 9. Dulu kelas 1 SMP, pelajarannya matematika, ya. Dan saya tidak terlalu suka gitu dengan pelajaran matematika ya. Gurunya bapak-bapak ya. Saya mungkin di paling depan. Dan dalam satu kelas itu tidak seperti sekarang yang cuma 30-an ya. 31, 32, dulu 40 dalam satu kelas. Padat sekali. Dan saya duduk paling depan, berhadapan langsung dengan guru tersebut. Nah, pada saat itu saya seluruh kelas diminta untuk mengerjakan soal matematika. Ya udah, kita kerjakan. Ruangan sunyi biasa ya. Karena gurunya itu juga terkenal galak. Nah, saya mencari jawaban. Biasa kan kalau matematika harus dipotret ya. Nggak bisa langsung tembak begitu saja. Potret dulu nih. Nah, misalnya ini buku
lembaran kanan sama lembaran kiri. Lembaran kanan itu saya buat soalnya, lembaran yang kiri itu saya potretannya di situ. Nah tiba-tiba guru yang di hadapan saya tuh bilang, jauh amat sih, kok tertidur di kertas lain, katanya gitu. Dan itu sampai sekarang tuh memorinya masih ingat sampai sekarang. Kata-kata cuma ngomong begitu sedikit sebenarnya kata jauh amat sih, itu sebenarnya bisa jadi melukai hati anak. Ya, mungkin bagi anak-anak yang lain yang sering dikatain seperti itu udah kebal gitu ya. Tapi pada saat itu saya merasakan gimana ya, sakit gitu ya. Jelek banget gitu ya di dalam hati ya. Dan sampai saat itu udah beberapa tahun berlalu, itu tetap masih saya ingat sampai sekarang. Bukan berarti saya apa yang benci atau tidak, bukan. Tapi tetap aja nggak bisa hilang gitu dari memori. Nah, jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu, karena apa yang guru ucapkan bisa jadi menyakitkan, melukai hati anak dan bisa jadi terus teringat dalam memorinya. Nah, begitu juga dengan yang konsekuensi Bapak Ibu. Tapi konsekuensi tidak sebejat hukuman. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Sekolah kita kan ada tata tertib ya. Tata tertibnya apa? Kalau tidak melakukan sanksinya apa? Nah itu konsekuensi Bapak. Sudah jelas hukumannya apa? Bukan hukuman, sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya pada saat terlambat ke sekolah ada tata tertib. Kemarin dia membuat baju ya tata tertib sekolah ya. Misalnya masuk ke sekolah sebelum jam 7.15, terus di bawahnya sanksi. Sanksinya misalnya apa nih? Misalnya sanksinya apa biasanya bagaimana? Misalnya sanksinya adalah membersihkan halaman. Itu jelas. Itu adalah konsekuensi yang harus dilakukan. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan berupa tata tertib. Anak juga sudah tahu, oh kalau saya datang terlambat pasti nanti dihukumnya, diberi sanksinya ngapung nih. Ya, tiba-tiba begitu saja. Itu berarti konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba saja, anak nggak tahu nih mau dihukum apa yang sama guru. Tapi kalau konsekuensi sudah jelas, ya sudah ada gitu, ya sanksinya apa? Ya ada tertulis, ada tata tertibnya. Itu namanya konsekuensi. Iya betul sekali Mbak Jumat. Iya, sudah mengetahui ya. Dan ada satu lagi restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah inilah yang disebut sebagai restitusi yang harus berkomunikasi dulu dengan siswa. Jangan tiba-tiba kasih hukuman, jangan tiba-tiba langsung sanksinya sesuai konsekuensi. Tapi kita berdialog dulu dengan siswa, cari tahu dulu masalahnya apa, ya, sehingga nanti siswa dapat menemukan sendiri solusinya secara mandiri. Tentunya dibantu kita ya sebagai guru, dan mereka menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi bukan berarti mereka salah, hukum, beres, udah gitu aja. Nanti mereka nggak ada rasa tanggung jawabnya. Jadi ini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan. Sehingga nanti menciptakan anak yang bukan anak yang gagal, tapi anak dengan identitas yang berhasil, identitas yang sukses. Jadi ke depan mereka akan tercipta di dalam pikirannya bahwa saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Sekalipun saya melakukan kesalahan, tapi saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke bagian posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Terlihat ya dari belakang? Ada posisi sebagai penghukum, ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Sebelum saya lanjut nih ke slide berikutnya, saya ingin tahu dulu nih kira-kira posisi Bapak Ibu yang mana ya? Kalau saya jujur aja, saya penghukum ya, saya gitu ya, sebagai pemantau ya, sebagai pemantau rasa bersalah ya, kadang-kadang juga Bapak Ibu
Silakan Bapak mengunci posisi kontrolnya yang mana? 1 dan 2, penghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau Ibu Sastira yang mana? Penghukum. Pemantau juga iya. Bapak. Ibu Devi yang di belakang. Teman bisa, pemantau bisa. Oke, tidak apa-apa ya. Ya, tidak apa-apa. Kita semua sedang dalam proses belajar ya Bapak Ibu. Sebenarnya bedanya apa sih posisi-posisi kontrol ini? Mungkin kalau penghukum tidak asing ya. Tadi sudah kita bahas penghukum. Pemantau juga. Pemantau itu kaitannya dengan memberi konsekuensi. Jadi guru-guru yang nanti kalau tidak sesuai dengan aturan ada konsekuensi ini. Nanti dia sebagai pemantau. Nah, yang lain-lain bagaimana? Kita lihat saja berdasarkan satu kasus ya. Nanti saya akan tunjukkan kasusnya satu. Tapi posisi kontrol gurunya berbeda-beda. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membedakan sendiri. Posisi kontrol penghukum itu seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini. Silakan diamati. Kasusnya sama ya. Ini baru 2 yang ditampilkan. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu kasusnya nih. Kalau kita sebagai penghukum, maka ini adalah perkataan seorang guru, misalnya ya, perkataan guru sebagai penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu kan dihukum ya. Atau lari dari lapangan 5 putaran. Itu penghukum. Itu kata-kata yang mungkin diucapkan sebagai posisi kontrol kita sebagai penghukum. Bagaimana dengan pembuat rasa bersalah? Ini kata-katanya begini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, gitu ya, kata-katanya itu seperti itu. Mungkin nih ada salah satu seperti itu. Berapa kali sih Bapak memberitahu kamu selalu membuat kesalahan. Nah, itu artinya anak akan dibuat merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, jadi anak itu merasa, oh ini saya salah ya, saya mengecewakan guru ya. Nah itu posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kasus yang sama sebagai teman. Nah, ceritanya tuh posisi kita sebagai teman. Biasanya kalau teman tuh obrolannya kayak teman biasa ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Nah, itu posisi kontrol kita sebagai teman. Ya seolah-olah kita dengan siswa itu kayak teman aja. Dan dengan mudahnya memaafkan gitu ya. Nanti lain kali jangan begini lagi ya. Sampai ada kata-kata mungkin ada kayak bercandanya, ada ketawa-ketawanya gitu ya di hadapan siswa. Itu posisi sebagai teman. Posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu pemantau. Ada konsekuensinya. Mungkin ada aturan dulu, tata tertibnya dulu. Kalau tidak pakai atribut wajib beli di koperasi, ya. Itu sudah ada aturannya sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu, satu lagi yang belum ya. Sebagai apa satu lagi? Manajer. Dan yang paling ideal itu manajer, Bapak Ibu. Walaupun kita tugasnya sebagai guru ya, bukan manajer di perusahaan, tapi posisi kontrol kita yang paling bagus banget itu sebagai manajer. Nah, kata-kata yang diucapkannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini ada ngobrol dulu, tidak langsung diberi hukuman, tidak langsung dimarahi begitu saja, tapi diajak berbicara dulu, ngobrol dulu, ya, biar kita selidiki dulu nih, tahu nggak salahnya apa? Terus nanti sampai cari tahu si anak ini, sampai nanti dia menemukan sendiri solusinya. Permasalahannya itu dia, oh iya saya harus begini, tanggung jawab saya harus begini. Nah itulah posisi kontrol yang paling ideal, ya, yang paling baik. Sekarang kita masih berada di posisi kontrol penghukum, tidak apa-apa, tidak apa-apa sekarang, tapi nanti sedikit demi sedikit kita ubah, ya. Walaupun sebenarnya penghukum itu tidak buruk-buruk sekali ya, tapi tetap kalau dalam dunia pendidikan kurangi posisi kontrol kita sebagai penghukum. Baik Bapak Ibu, sudah paham
seorang guru? Sudah? Nah, untuk mengetahui apakah Bapak Ibu sudah paham apa belum ya posisi kontrol sebagai guru, di layar nanti akan ada beberapa perkataan. Bapak Ibu nanti menebak ya posisi kontrolnya sebagai apa dari perkataan-perkataan yang ada di layar. Yang terlihat yang sebelah sini Bu. Nah ini kata-katanya ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, Bapak Mujib? Nomor dua apa tadi? Merasa bersalah. Yang lain? Sama, merasa bersalah. Jawabannya adalah betul. Membuat merasa bersalah. Tepuk tangan untuk Bapak Mujib. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, posisi kontrol mana? Satu berarti hukum ya Bu ya. Yang lain? Kata Pak Bebek memantau. Ada lagi? Kamu tidak benar-benar ya. Kalau bahasa sini ya, kamu tidak benar-benar ya melakukannya. Bahasa sininya. Posisi kontrol mana ini? Mereka penghukum. Kita lihat jawabannya adalah betul. Penghukum. Jawab betul. Ya, yuk kita betul. Ini menghukumnya secara verbal ya, kata-kata. Bagi anak-anak yang tebal, wah biasa aja lah. Guru ngomong apa biasa aja. Tapi bagi anak-anak yang jiwanya sensitif, bisa jadi sakit hati ya. Dikatain nggak pernah benar gitu lagunya. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, betul sekali. Ini adalah posisi sebagai manajer, karena harus berdialog, mencari tahu kesalahannya sampai menemukan solusinya. Ayolah, lakukan demi Bapak ya. Ayolah, lakukan demi Ibu ya. Teman atau pemantau? Nah, jawabannya adalah sebagai teman. Betul, pemantau ya, teman. Satu lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai ya, terakhir ya, sebagai pemantau. Kalau tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya tidak mendapatkan nilai. Sudah paham ya sampai sini ya Bapak Ibu ya? Jadi posisi kita memang banyak ya, ada 5, tapi kita berusaha untuk memilih posisi kontrol yang terbaik bagi diri kita sendiri dan terbaik bagi peserta didik kita. Baiklah, berikutnya sedikit lagi ya Bapak Ibu, dengan pembahasan lagi. Berikutnya adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan. Saya tidak tuliskan keyakinan kelas adalah bla-bla-bla, tidak saya tuliskan. Tapi di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Adakah yang bisa menjawab pertanyaan ini? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bersedia? Ya silakan Pak Muci. Mau pakai ini Muci? Kalau keyakinan kelas dari siswanya sendiri, dari dosen lingkuistik yang membuat istilahnya siswa. Kalau peraturan kelas berarti seakan-akan yang membuat guru. Iya, betul sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Muci. Pak Muci ini adalah gurunya dari guru penggerak ya, mengajar praktik yang ada di SMP yang sebesar. Makanya tahu ya. Karena yang mengajar guru penggerak yang mengajar praktik ya. Betul sekali. Kenapa sih kita tuh menyebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan? Padahal selama ini yang kita ketahui, yang saya tahu dari dulu saya kecil, sekolah SD sampai saat ini, saya tuh tahunya hanya peraturan kelas, tata tertib sekolah dan seterusnya. Saya baru tahu ini di guru penggerak ini, di pendidikan guru penggerak ada istilah keyakinan kelas. Jadi logikanya gini Bapak Ibu, misalnya bawa motor ke jalan, biasanya kan kalau bawa motor ke jalan harus pakai apa Bapak Ibu? Pakai helm. Tujuannya buat apa pakai helm? Biar gak polisi ini bukan? Menghindari untuk keselamatan. Kalau pakai helm tujuannya seperti Pak Robi untuk supaya menghindari polisi, maka motivasi yang ada di dalam diri Pak Robi itu baru motivasi eksternal Pak Robi dari luar. Tapi kalau kita yakin bahwa kita pakai helm itu karena keselamatan kita, menjaga diri kita, maka itu berarti keyakinan. Maka dari situlah kenapa bukan peraturan, kenapa harus keyakinan? Karena
keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Atau kemarinnya kita pandemi COVID-19, pakai masker ya kemana-mana ya. Tujuannya apa? Kenapa? Menghindari virus. Menghindari virus ya. Berarti melindungi diri ya. Artinya kan kita punya keyakinan pada saat kita tidak pakai masker, khawatir nanti ada virus nih yang terhirup. Nanti kita yakin. Nah, keyakinan ini seperti halnya kita yakin, kita beriman kepada Allah. Kita yakin kan? Kita yakin bahwa Allah itu ada. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan selalu dilihat. Kan kita yakin. Bukan berarti takut sama orang tua, takut dimarahin kalau nggak sholat, takut ditegur sama guru kalau nggak sholat misalnya. Nah, itu berarti bukan dari dalam dirinya. Ya, itu masih dari luar. Nah, makanya dibentuklah yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu siap membentuk keyakinan kelas? Wah, seperti ini. Siap membentuk keyakinan kelas? Jadi sebenarnya keyakinan kelas ini dibuat oleh antara murid dan juga guru wali kelasnya. Kalau keyakinan sekolah, berarti dalam satu sekolah. Kita pembahasannya hanya keyakinan kelas karena di satu kelas ya. Sebagian besar kita kan sebagai wali kelas. Jadi sebagai wali kelas kita membuat keyakinan kelas. Seperti apa sih keyakinan kelas itu? Nah, ini yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan yang pakai kertas warna-warni sebelah sana, itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya. Itu keyakinan kelas simpel ya Bapak Ibu. Gak mesti harus pakai kertas warna-warni yang seperti ini saja, kertas post-it atau kertas label. Bisa juga keyakinan kelas itu ya kita modifikasi ya ini ya. Bisa misalnya anak pakai kertas masing-masing, kemudian anak itu catat di kertas, mengumpulkan kepada guru, ya tuh teknis saja. Tapi kalau menggunakan kertas seperti ini, kita bagikan satu kertas kepada setiap anak. Anak tersebut menuliskan keyakinannya masing-masing. Keyakinan kelas ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Masih ingat kan tadi nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai universalnya. Saya harus saling menghormati, misalnya. Saya harus bertanggung jawab, saya harus mandiri, saya harus kreatif. Itu nilai-nilai universal. Anak tuh bebas menuliskan apapun sesuai dengan nilai yang mereka inginkan, nilai yang mereka yakini. Ya, setelah mereka nulis semuanya, kumpulkan ke depan, tempel-tempel misalnya di papan tulis dulu. Kemudian kita bisa sortir. Kalau misalnya kata-katanya sama nih, kita lepas, cukup satu saja, sampai diperoleh nilai kebajikan yang cuma sedikit. Karena yang namanya keyakinan kelas tidak sebanyak peraturan kelas, Bapak Ibu. Kemarin kalau cuma bikin peraturan kelas kan banyak ya. Yang namanya keyakinan kelas tuh nggak bisa jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena tujuannya keyakinan kelas itu untuk dihayati sama anak dan mudah untuk dihafal. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal yang umum, ya, yang umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jangan sampai pernyataan negatif. Pernyataan negatif seperti apa? Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu pernyataan negatif. Kalau positifnya gimana? Jagalah kebersihan, misalnya gitu. Itu positif. Jangan ada kata dilarang atau jangan, tidak boleh. Itu pernyataan negatif. Ya, usahakan atau hindari kata-kata negatif supaya terbentuk di dalam pikiran anak sesuatu yang bernilai positif. Ya, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya harus bikin, semuanya harus membuat. Tujuannya adalah adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Pada saat ada anak yang melanggar kesepakatan kelas, maka kita bisa tanyakan, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Gitu. Jadi mereka harus tahu ya keyakinan kelasnya masing-masing. Oke, siap untuk dilaksanakan Bapak Ibu? Siap ya. Berikutnya, nah ini yang paling terakhir, segitiga restitusi. Nah, kaitannya sama restitusi lagi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog
dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kembali lagi pada saat anak melakukan kesalahan, maka sebagai guru kita berusaha mencari solusinya bersama dengan anak, tapi dengan cara berdialog, berdiskusi, betul, ngobrol gitu ya, dari hati ke hati gitu ngobrolnya ya. Kalau saya ngontrol kelas. Ya, betul. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama siswa itu nanti kita tanyakan ini. Kalau melanggar berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana. Ya, jadi kita harus tanyakan keyakinannya, keyakinan kelasnya. Nah, masing-masing tahapan memiliki ciri khusus. Untuk yang menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi untuk menstabilkan identitas ini kita harus memberitahu anak bahwa kesalahan itu hal yang wajar, hal yang manusiawi, ya, dengan kata-kata yang seperti ini yang sebelah kanan. Ini contoh kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas. Jadi belajar, jadi kesalahan itu adalah proses dari pembelajaran juga. Misalnya berbuat salah itu wajar, itu guru ngomong kayak gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu, atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Itu adalah beberapa kata-kata yang bisa diucapkan pada saat kita mau menstabilkan identitas anak. Jadi jangan menganggap anak itu benar-benar salah banget gitu ya. Jadi anak itu harus dikuatkan dulu, harus dibangun dulu mentalnya biar tidak terlalu drop. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi anak berbuat salah itu pasti dong ada alasannya ya. Kita cari tahu dulu dengan perkataan-perkataan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu kata-katanya. Dan satu lagi adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Dibalik lagi ke motivasi di dalam dirinya, motivasi intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Tanyakan lagi ya, keyakinan kelasnya apa? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu adalah contoh kata-kata yang diucapkan oleh guru untuk menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, sebentar sedikit lagi ya. Nah, ini ada sedikit contoh, contoh dialog antara saya dan siswa. Saya percepat saja ke dialognya ya. Bunda, tadi ibu dengar kata dari ketua kelas, katanya kamu habis berkarya dengan kita. Iya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Kita harus mencapai hasil pekerjaan saya. Bukan hanya saya yang harus bisa dicapai. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah Bu, saya berteman Dika dan tanpa sadar saya melakukan kerjaan Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya dan saja saya harus bersama yang belajar soal. Tapi Dika lebih santai, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mendobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul.
Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersabar dan menahan anak saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Nina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, itu tadi adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi ya yang saya lakukan bersama dengan Mina. Baik Bapak Ibu, sampailah kita di penutup kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan kegiatan ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Belum. Oke, Ibu jelaskan dulu ya, apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mirip-mirip seperti peraturan kelas. Pernah mendengar kan kalau peraturan ya? Kalau di sekolah kan ada ya peraturan, tata tertib. Nah di kelas juga kita harus buat. Tapi peraturannya dalam bentuk keyakinan. Kenapa dalam bentuk keyakinan? Karena dengan adanya keyakinan nanti kalian meyakini dalam diri. Kemudian kalian akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kalian yakini. Seperti apa contohnya? Misalnya kita akan buat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Paham kesepakatan? Misalnya nih, antar teman dan juga antar guru dengan wali kelas dan juga guru-guru yang lain. Kita sepakat apa? Bahwa satu sama lain misalnya harus saling apa? Antar teman harus saling menghargai misalnya. Nah, itu salah satu kesepakatan antara teman, antara guru itu harus saling menghargai. Itu salah satu contoh, saling menghargai atau saling menghormati antar teman. Itu juga salah satu contoh. Contoh lain apalagi keyakinan kelas? Misalnya antar kelas, antar siswa tidak boleh berbuat curang misalnya kalau lagi belajar, kalau lagi ulangan. Berarti tidak boleh apa itu? Tidak boleh mencontek misalnya. Tetapi kalau untuk keyakinan kelas, gunakan pernyataan atau kalimat positif. Jangan ada kata-kata dilarang, tidak boleh, jangan, tidak. Itu usahakan tidak ditulis. Tapi gunakan kata-kata positif, jangan yang negatif ya. Gunakan yang positif saja. Misalnya kalau kita ingin sepakat jangan mencontek, berarti kalimatnya apa kata-katanya? Jujur misalnya. Kan orang yang mencontek berarti tidak jujur ya. Nah, jadi kalimatnya cari yang bernilai positif. Atau misalnya gimana caranya supaya lingkungan kita tetap bersih? Maka yang harus kita lakukan, kita sepakat bahwa harus menjaga ya kebersihan. Tulis menjaga kebersihan kelas. Jangan dilarang membuang sampah. Sebenarnya boleh aja kan? Bagus juga, tapi jangan kata dilarang. Dilarang itu pakai kalimat negatif. Sudah paham? Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas, setuju? Oke, kalau setuju, Ibu akan bagikan masing-masing siswa satu lembar kertas seperti ini. Nanti kalian tuliskan satu saja. Masing-masing siswa satu saja. Kesepakatannya harus apa? Atau apa yang kalian inginkan di kelas ini? Harus seperti apa? Apakah kita harus saling menghargai, saling menghormati, atau tadi yang menjaga kebersihan, harus
misalnya kreatif, harus apa, terserah kalian. Kalau sudah selesai, nanti kalian tempelkan di depan. Nah, Ibu sudah buatkan untuk papan keyakinan kelasnya. Jadi tempelkan masing-masing siswa. Setelah itu nanti Ibu pilih ya, kalau misalnya ada kalimat yang sama, nanti cukup satu saja diambilnya. Sampai diperoleh keyakinan kelas kita, khusus keyakinan kelas 8E. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah paham? Paham. Oke, terima kasih. Kalau begitu, sekarang Ibu akan bagikan satu persatu. Jadi kita sudah mendapatkan berapa keyakinan kelas? Hitung. Ada 8. Harus semangat, menjaga kebersihan, menjaga kerapihan, saling menghargai, belajar dengan jujur, rajin sekolah, rajin belajar, sama disiplin. Sepakat dengan ke-8 keyakinan kelas ini? Sepakat. Benar ya? Jadi yang namanya keyakinan kelas itu harus kita yakini. Yang yakin itu harus kita benar-benar lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita, sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Nah, sebagai tanda bahwa kalian sepakat tentang 8 keyakinan kelas kita ini, Ibu minta tanda tangan. Ya, jadi ada penanda tanganan keyakinan kelas nanti di meja depan ya. Masing-masing harus menandatangani sebagai tanda bahwa kalian sudah setuju adanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis dari kelas 8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Apriani dari kelas 8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Saudah dari kelas 8E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunanda dari kelas 8E. Senang sekali. Sangat bersemangat. Senang sekali. Sangat senang karena seru sekali. Sangat penting. Sangat penting. Iya, sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Agar membuat kita lebih baik lagi.